Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini bertemu lagi dengan saya Rizky Zazila. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tentang misteri terbentuknya alam semesta. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang misteri terbentuknya alam semesta, jangan lupa tonton sampai habis ya video ini. Oke, thank you. Selanjutnya saya akan membahas tentang misteri terbentuknya alam semesta, dan juga ada teori Big Bang, galaksi dan tata surya, planet-planet di tata surya, dan juga satelit dan asteroid seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama ya teman-teman. Di sini saya akan membahas misteri terbentuknya alam semesta. Di mana di sini di dalam dunia ilmu pengetahuan terdapat banyak teori tentang bagaimana alam semesta terbentuk. Nah, salah satu teori yang paling terkenal adalah teori Big Bang. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah banyak yang mengetahui tentang teori Big Bang. Namun meskipun ada banyak teori yang telah diajukan, masih banyak misteri yang belum terpecahkan tentang asal-usul alam semesta ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang masih menjadi misteri adalah apa yang menyebabkan ledakan besar atau Big Bang terjadi seperti itu, dan mengapa alam semesta tampak begitu rapi dan teratur, dan apakah ada kehidupan di luar planet bumi seperti itu. Nah, di sini para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini seperti itu. Next, di sini kita akan langsung membahas tentang teori Big Bang. Nah, di mana di sini teori Big Bang adalah salah satu teori yang paling terkenal ya, yang paling terkenal, di mana dalam ilmu kosmologi teori ini menyatakan bahwa alam semesta berasal dari ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Nah, pada awalnya ya teman-teman, alam semesta berupa titik kecil yang sangat padat. Nah, yang sangat padat dan panas yang disebut singularitas. Kemudian pada saat ledakan terjadi, alam semesta mulai berkembang dan mendingin seperti itu. Nah, di sini teori Big Bang ini menjelaskan banyaknya fenomena alam semesta, seperti mengapa alam semesta terus berkembang, mengapa galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain, dan mengapa ada radiasi latar belakang kosmik yang merata di seluruh alam semesta. Nah, meskipun masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, teori Big Bang tetap menjadi teori yang paling kuat dalam menjelaskan terbentuknya alam semesta, seperti itu. Jadi itu ya untuk teori Big Bang-nya, seperti itu. Nah, di sini kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu galaksi dan tata surya. Nah, galaksi adalah kumpulan bintang, planet, gas, debu, dan materi lainnya yang saling berinteraksi melalui gravitasi, seperti itu. Nah, di sini ada banyak jenis galaksi di alam semesta, termasuk spiral, elips, dan tak beraturan, seperti itu. Nah, di sisi lain, tata surya adalah sistem planet yang mengelilingi sebuah bintang tunggal, yaitu matahari. Nah, tata surya terdiri dari 8 planet, 5 planet katai, serta asteroid dan satelit yang mengelilingi planet-planet tersebut. Nah, perbedaan utama antara galaksi dan tata surya adalah skala dan strukturnya, seperti itu. Nah, di sini galaksi jauh lebih besar daripada tata surya, dengan diameter mencapai ratusan ribu tahun cahaya, seperti itu. Nah, di sini di sisi lain tata surya hanya memiliki diameter sekitar 100 kali jarak antara bumi dan matahari. Selain itu, galaksi biasanya memiliki struktur spiral atau elips yang kompleks. Nah, sedangkan tata surya hanya memiliki orbit planet yang relatif sederhana, seperti itu. Nah, next selanjutnya kita membahas planet-planet di tata surya. Nah, di sini mungkin teman-teman yang menonton saat ini sudah tahu ya, planet-planet di tata surya itu apa aja. Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya tata surya dari
Tata surya kita terdiri dari 8 planet yang berbeda-beda, mulai dari Merkurius yang paling dekat dengan matahari hingga Neptunus yang paling jauh. Nah, setiap planet memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari yang lain. Nah, misalkan Venus, seperti itu. Nah, Venus adalah planet yang paling panas di tata surya karena efek rumah kaca yang kuat. Nah, sedangkan Mars memiliki gunung tertinggi dan lembah terdalam di tata surya, seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kalau Venus itu adalah planet yang paling panas di tata surya karena dia ada efek rumah kaca yang kuat. Nah, sedangkan Mars sendiri itu memiliki gunung tertinggi dan lembah terdalam di tata surya, seperti itu. Nah, di sini selain itu beberapa planet juga memiliki satelit atau bulan yang mengelilinginya. Nah, sepertinya misalnya yaitu Jupiter memiliki lebih dari 70 satelit termasuk Ganymede yang merupakan satelit terbesar di tata surya. Beberapa satelit tersebut bahkan memiliki karakteristik sendiri seperti Enceladus yang memiliki lautan bawah permukaan beku di Saturnus, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman terkait dengan planet-planet di tata surya, seperti itu, planet-planet yang ada di tata surya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai satelit dan asteroid, seperti itu. Nah, di sini untuk satelit itu merupakan benda langit yang mengelilingi planet. Nah, sedangkan asteroid adalah benda-benda kecil yang mengorbit matahari di luar planet-planet, seperti itu. Nah, satelit merupakan dapat berupa alami atau buatan manusia seperti satelit komunikasi yang digunakan untuk mengirim sinyal televisi atau internet. Nah, sedangkan asteroid seringkali menjadi objek penelitian karena diperkirakan memiliki informasi tentang asal-usul tata surya dan planet-planet di dalamnya. Nah, kedua jenis benda langit ini memiliki peran penting dalam tata surya, yaitu satelit membantu menjaga keseimbangan gravitasi planet dan mempengaruhi pasang surut di bumi seperti itu. Nah, sementara itu terkait asteroid dapat memberikan petunjuk tentang sejarah awal tata surya dan bahkan dapat menjadi ancaman jika mengancam menabrak planet-planet di dalamnya. Selanjutnya di sini ada ringkasan ya dari semua yang saya sampaikan tadi. Seperti di sini misalkan dalam presentasi ini kita telah membahas tentang teori-teori awal mengenai terbentuknya alam semesta, termasuk itu teori Big Bang yang menjelaskan proses pembentukan alam semesta. Nah, selain itu kita juga membahas tentang galaksi dan tata surya serta planet-planet dan satelit yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, kita juga belajar tentang asteroid yang dapat menjadikan ancaman bagi kehidupan di bumi. Namun kita juga melihat keindahan dan keunikan dari alam semesta yang terbentuk luas di depan kita. Nah, semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita untuk terus mempelajari misteri alam semesta. Seperti itu. Baik, setelah tadi kita mempelajari tentang teori terbentuknya alam semesta. Nah, di sini kita beralih untuk mempelajari tentang hipotesis kejadian bumi, di mana nanti kita akan membahas tentang susunan lapisan bumi. Di sini kita akan membahas atmosfer juga, hidrosfer, litosfer, dan ada sedikit ringkasan nantinya, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang terbentuknya alam semesta tadi ya, teman-teman, di sini kita beralih, kita akan coba membahas mengenai tentang hipotesis kejadian bumi, seperti itu. Nah, di sini saya akan membahasnya
Di mana di sini teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat di layar, laptop saya saat ini, hipotesis kejadian bumi itu merupakan teori yang paling diterima oleh para ilmuwan. Nah, menurut teori ini bumi terbentuknya sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dari awan gas dan debu di tata surya kita. Nah, proses pembentukannya bumi ini memakan waktu yang sangat lama dan juga di sini melibatkan banyak kejadian alam seperti tumbukan, asteroid dan planetesima, seperti itu. Nah, selain itu teman-teman untuk hipotesis ini juga menjelaskan bahwa bumi pada awalnya berada dalam keadaan panas dan cair karena adanya radioaktivitas dan tumbukan benda-benda langit. Nah, namun di sini seiring berjalannya waktu, bumi mendingin dan membentuk lapisan-lapisan yang berbeda seperti atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, seperti itu. Next, kita akan membahas tentang, susunan lapisan bumi. Nah, bumi ini ya teman-teman terdiri dari 3 lapisan utama ya, yaitu seperti inti, mantel, dan kerak. Nah, inti merupakan lapisan paling dalam dan terdiri dari 2 bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Nah, di sini inti luar berupa cairan logam yang sangat panas, sedangkan inti dalam merupakan benda padat yang terdiri dari besi dan nikel, seperti itu. Nah, di sini, setelah inti bumi, kita membahas tentang mantel. Nah, mantel merupakan lapisan tengah bumi, seperti itu. Nah, jadi kalau intinya itu, berada di tengah bumi, nah, di dalam bumi, nah di sini untuk mantel itu, merupakan lapisan tengah bumi, seperti itu. Jadi berbeda ya. Nah, dari batuan yang sangat panas dan tebal. Nah, mantel ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Nah, mantel atas terdiri dari batuan yang lebih ringan dan ingin, dibandingkan dengan mantel bawah, seperti itu. Nah, setelah mantel, di sini kita, membahas tentang kerak, yaitu kerak merupakan lapisan paling luar bumi. Jadi perbedaannya adalah teman-teman ya, kalau inti itu ada di lapisan paling dalam bumi, kalau mantel itu merupakan lapisan tengah bumi, dan kalau kerak itu merupakan lapisan paling luar bumi. Jadi kerak itu berada di luar bumi atau di permukaan bumi dan terdiri dari batuan yang cukup tipis. Nah, dibandingkan dengan, mantel. Nah, kerak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kerak samudra dan kerak, benua, seperti itu. Nah, kerak samudra terdiri dari batuan basaltik yang lebih padat dan berat, sedangkan kerak benua terdiri dari batuan granitik yang lebih ringan dan kaya akan mineral, seperti itu. Jadi, itulah susunan lapisan bumi ya. Saya simpulkan lagi bahwa di sini susunan lapisan bumi itu ada 3, yang pertama inti, mantel, dan kerak. Kalau inti itu ada lapisan paling dalam bumi, kalau mantel itu lapisan tengah bumi, dan kalau kerak itu adalah lapisan luar bumi, seperti itu. Oke, next selanjutnya kita akan membahas di sini mengenai atmosfer, seperti itu. Nah, di sini atmosfer adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi. Nah, di mana di sini lapisan ini terdiri dari beberapa jenis gas seperti nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Nah, kehadiran gas-gas tersebut memungkinkan adanya kehidupan di bumi karena mereka membentuk iklim yang stabil dan kondisi mendukung kehidupan, seperti itu. Nah, selain itu, atmosfer juga berfungsi sebagai pelindung
pelindung bumi dari radiasi berbahaya yang berasal dari matahari. Terdapat lapisan ozon di atmosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kanker kulit dan kerusakan lingkungan lainnya, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya, atmosfer itu adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi, di mana di sini atmosfer ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi berbahaya yang berasal dari matahari, seperti itu. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai hidrosfer, di mana di sini hidrosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari air, yaitu air merupakan zat yang sangat penting bagi kehidupan di bumi karena hampir semua makhluk hidup membutuhkannya. Untuk bertahan hidup, hidrosfer meliputi seluruh permukaan bumi, baik di daratan maupun di lautan. Selain sebagai sumber kehidupan, hidrosfer juga mempengaruhi iklim di bumi. Air laut misalnya dapat menyerap panas dari matahari dan mempengaruhi suhu udara di sekitarnya. Selain itu, laut juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis makhluk hidup seperti ikan, paus dan terumbu karang, seperti itu. Nah, jadi itu ya, hidrosfer itu adalah lapisan bumi yang terdiri dari air. Air merupakan zat yang sangat penting bagi kehidupan di bumi karena hampir semua makhluk hidup membutuhkan untuk bertahan hidup, seperti itu. Next, selanjutnya kita akan membahas litosfer, di mana di sini litosfer ini merupakan lapisan padat terluar bumi yang terdiri dari kerak benua dan samudra. Nah, di mana di sini ketebalannya bervariasi antara 30 sampai 100 kilometer dan terbagi menjadi beberapa lempeng tektonik yang saling bergerak, seperti itu. Nah, di sini di mana lempeng-lempeng ini bertabrakan atau saling menjauh sehingga menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan, seperti itu. Nah, litosfer juga memiliki batuan-batuan yang berbeda jenis dan usia. Nah, batuan tertua ditemukan di benua Afrika Selatan yang berusia lebih dari 3 miliar tahun. Nah, 3 miliar tahun. Sementara itu, batuan termuda ditemukan di pesisir Atlantik Amerika Utara yang berusia sekitar 200 juta tahun. Batuan-batuan ini memberikan petunjuk tentang sejarah bumi dan evolusi kehidupan di dalamnya. Seperti itu. Dan di sini terakhir ada sedikit ringkasan ya teman-teman. Dalam presentasi ini kita telah membahas hipotesis, di mana hipotesis ini kejadian bumi, susunan lapisan bumi, dan juga ada atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, dari semua itu dapat disimpulkan bahwa bumi adalah planet yang penuh dengan kehidupan yang memiliki sistem yang kompleks. Nah, hipotesis kejadian bumi ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana planet ini terbentuk dan berkembang. Susunan lapisan bumi menjelaskan tentang struktur dalam planet ini. Atmosfer, hidrosfer, dan litosfer merupakan 3 sistem terpenting yang saling berinteraksi dan memberikan kondisi yang mendukung kehidupan bumi, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, pembahasan kita kali ini mengenai hipotesis kejadian bumi, susunan lapisan bumi, atmosfer, hidrosfer, litosfer, ringkasan, seperti itu. Jadi nanti bagi teman-teman yang sudah membacanya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan bikin di kolom komentar ya. Jadi nanti saya akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Baik, mungkin pembahasannya sekian dari saya ya. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Rizky Zazila dari Universitas Indraprasta.
Di sini saya diberikan tugas untuk, menjelaskan hipotesis kejadian bumi, susunan lapisan bumi, atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan juga terbentuknya, alam semesta ini dan di sini baik sekian, presentasi dari saya ya, kalau misalkan ada yang, eee, kurang dipahami teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar yang telah saya sampaikan tadi, seperti itu. Baik terakhir dari saya terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, salam sejahtera buat kita semua. Saya Rizky Zazila, sampai ketemu lagi di